Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, ini vlog malam-malam ya. Setup kamera di sedemikian rupa di stang. Rencananya mau riding sambil tes speed ya. Pengen ngecek speednya berapa. Ya kemarin sempat ngecek walaupun tanpa kamera, sempat ngetes sendiri di 150 km per jam on speedo. Masih bisa naik sebenarnya, cuman nyali sudah ciut, nggak sanggup lagi. Mungkin inget ada yang nunggu di rumah. Nah ini sebenarnya mau tes speed lagi ya, pengen supaya ada dokumentasi gitu, ada yang diinget walaupun nggak ada yang nonton sebenarnya. Tapi kebetulan jalanan lagi rame banget ya. Kebetulan ini hari Minggu ya, mungkin pada nikmatin hari terakhir liburan, jadi pada jalan-jalan keluar semua bawa mobil. Nah 2 tahun lalu waktu COVID nih, jalanan ini sempat sepi banget. Ini jalan bypass Ngurah Rai ya, tepatnya di bundaran di area Patung Dewa Ruci sebelah situ. Ini kita akan masuk ke bagian underpassnya ke bawah. Jadi 2 tahun lalu itu sepi banget dan bener-bener mati banget. Jadi sekarang kita nikmatin ada kemacetan, jalanan rame seperti ini yang lumayan rame. Mungkin dulu ya, dulu sebelum pandemi ini ngerasa kesel banget gak sih mau kemana-mana ngelihat jalanan pada macet, jadi pada males, ngeluh segala macem, mikir kapan sih ini jalanan gak macet. Akhirnya terkabul di pandemi, jalanan pada sepi, kerjaan juga sepi, bahkan duitnya juga sepi. Nah disitulah kita baru ngerasa ternyata jalanan yang nggak macet, jalanan yang nggak rame itu belum tentu nyaman, belum tentu menguntungkan buat kita. Jadi ya nikmatin aja apa adanya, karena memang sumber penghasilan di sini kan hampir 100% adalah dari pariwisata. Jadi karakteristiknya semakin ramai jalanan, otomatis pariwisatanya semakin bagus nggak sih? Iya kan? Jadi makin banyak orang yang warawiri di jalan, itu artinya perekonomian bagus, dan pastinya banyak wisatawan yang datang sini. Jadi aktivitas lancar, aktivitas jalan, ada perputaran uang. Jadi bahas politik, jadi bahas perekonomian. Bendera pada banyak banget nih di kiri. Ini adalah tahun-tahun politik ya. Ya begitulah, nggak usah banyak komentar. Nah ini di sekitaran ini biasanya juga macet banget nih kalau siang-siang, apalagi pas jam kerja, pas jam pulang kerja. Ini di kawasan oleh-oleh Krishna yang ada di bypass Ngurah Rai, ini macet parah pol biasanya, apalagi malam minggu. Tapi kalau hari ini lumayan rame, tapi nggak macet. Tapi cenderung macet itu di jalan sebelah kanan. Jalan sebelah kanan itu jalan yang menuju dari Kute menuju ke Denpasar, atau dari Nusa Dua menuju Kute menuju Denpasar. Nah sedangkan jalan yang saya lalui sekarang ini adalah jalan dari Kute menuju ke Nusa Dua. Jadi biasanya memang jam-jam segini arah-arah ke Nusa Dua memang cenderung lebih sepi daripada jalan menuju ke Kute, karena orang biasanya aktivitas malam itu cenderung ke arah Kute, Seminyak, Legian, Canggu, seperti itu. Sedangkan Nusa Dua itu kebanyakan aktivitasnya siang gitu. Oke, speednya ya mentok-mentok paling 40-50. Kita sambil nikmati perjalanan.
Cuma bawaannya kalau bawa ini motor, bawa MT25 rasanya gatel sih, pengen becek gas terus. Habis enak sih. Ya maklum baru ngerasain 250 cc, upgrade dari biasanya 150 cc yang cenderung rata-rata lemot. Ya motor-motor saya sebelumnya belum pernah ngerasain punya motor 150 yang high performance. Ya mentok-mentok kemarin ngerasain di CB 150R yang all. Lumayan, menurut saya itu lumayan banget powernya. Di atas, tapi dari tengah ke atas. Kalau dari bawah ke tengahnya so-so lah, masih enakan Fiction, masih enakan Fiction R15, MT15 masih enakan itu. Cuman untuk bawah, untuk atasnya gila powernya. Nah untuk si MT ini, yang mau bahas MT, kebetulan sekarang punyanya MT, ya syukur bisa kecapai angan-angannya, walaupun second, walaupun sudah lewat beberapa tahun, bahkan sudah ada generasi yang baru, ini bisa kebeli yang all dan second sih, bersyukur banget sih. Rasanya ini motor itu memang orang bilang sih putaran bawahnya agak kurang ya, tapi kalau menurut saya sih enggak. Kalau menurut saya ini bawahnya enak dalam artian smooth. Jadi enggak powernya itu enggak meledak di bawah, karena mungkin cc-nya 250 2 silinder ya. Kalau pernah saya bandingkan, saya pernah nyoba ER6N kalau nggak salah ya, ER6N sama-sama naked itu 600 cc 2 silinder juga, itu power bawahnya gila banget, torsinya gila. Jadi gas tuh dibetot dikit aja udah rasanya udah kayak mau terbang gitu loh. Woi, lebay banget, terbang gak sih? Tapi beneran powernya aduh gila, susah dikendaliin sih, karena awam mungkin ya, belum pernah ngerasain power segitu, dan dia sudah masuk kategori moge kalau di Indonesia kan. Jadi gila powernya, nendang banget bawah, tengah mungkin sampai ke atas ya, cuman saya belum sempat nyoba sampai atasnya karena motor minjem kan, nggak berani lah ya sampai main ke top speed. Nah balik lagi ke MT25 ini enak, bawa harian enak banget, kecuali bensin ya. Di bawah harian tuh enak banget, bawah ke tengah itu nyaman banget, nggak meledak-ledak. Power delivery-nya bagus. Jadi emang kayaknya ini motor diciptain untuk harian ya, bukan untuk race. Tapi dari tengah ke atasnya gila, jamak banget. Itu kayak kemarin sempat nyoba di lari speed di 150 km per jam, masih bisa naik sebenarnya, cuman nyali udah nggak kuat. Tapi gila banget bener atasnya. Jadi kalau ada yang betot-betot gas di jalanan gitu, oke lah. Tapi jangan lawan CBR 250 RR juga. Ya cuman balik lagi tergantung jokinya sih ya. Kalau jokinya oke sih, ya oke. Ya tapi namanya jalanan sih, usahain jangan sampai kebut-kebutan ya. Cuman resikonya di kita dan bahkan di pengguna jalan lain juga, membahayakan nyawa semua orang. Ya santuy aja. Kalau memang mau tes speed sendiri, cari jalan yang proper, cari jalan yang sepi. Kalau bisa sendiri, jangan adu speed sama yang lain lah ya. Oke. Aku jadi ngelantur kemana-mana. Seperti yang tadi saya bilang, enak. Terus bantingan suspensinya harusnya standarnya enak lah ya, karena ini sebenarnya standar, cuman bagian depan ini kebetulan sama pemilik sebelumnya sudah diganti sama shock upside down, ori bawaannya MT25 yang new. So far enak banget, bobotnya sesuai dengan bandingan suspensinya. Kenapa saya bilang enak? Bukan semata-mata USD itu enak, enggak, bukan. Karena sebelumnya saya kebetulan pernah punya Saber, di video sebelumnya juga ada. Saber itu bawaan pabriknya, bawaan dealernya juga pakai USD ya, bagian depannya pakai upside down. Cuma menurut saya masih agak keras karena mungkin bobotnya masih ringan ya.
masih ringan, dan mungkin setapannya memang dibuat seperti itu supaya nggak limbung. Terus pernah juga pakai USD Minerva di CB 150R, dan itu benar-benar nggak enak dan nggak nyaman sama sekali. Maklum USD Mochin ya, motor Cina. Dan dulu sebelumnya juga sempat coba USD tabung gede yang 51 mm itu, kepunyaan Ride It kalau nggak salah. Itu saya pasang di Bison, waktu itu Bison custom. Cuman rasanya juga nggak enak, disetting berkali-kali juga nggak enak, keras. Nah itu balik lagi, itu kan dia universal, bisa dipakai sampai cc up ke atas juga dengan bobot yang sesuai. Mungkin kalau diaplikasikan bukan di Bison, di motor yang lebih besar lagi bobotnya, cc-nya lebih besar lagi, harusnya mungkin lebih stabil ya. Nah itu balik lagi di MT25 itu yang saya rasa nyaman untuk harian, karena balik lagi ini desainnya adalah naked itu memang pas banget buat harian. Tapi secara karakteristik jadi belibet dari karakteristik mesin, seharusnya torsinya besar, seharusnya akselerasinya ngejambak, bahasa anak-anak motor, ngejambak harusnya untuk naked. Ya bener kayak IR6N itu rasanya harusnya. Cuman menurut saya enggak deh, enggak nyaman juga kalau dipakai harian kayak gitu. Enak gini sih. Ya apa ya, ya menurut saya sih, mungkin karena ini motor impian saya, jadi menurut saya di kelas naked 250 ini yang paling enak, yang saya rasa. Kenapa enak? Pertimbangannya banyak. Oke, di Indonesia ada beberapa tipe ya, tapi saya kategorikan di 2 silinder saja, karena yang di 1 silinder kan ada CBR 250 yang lama, dan ada Ninja 250R mono. Yang kalau saya bandingkan di 2 silinder, contoh nih di Z250 itu yang basicnya dari Ninja 250 Fi, dan ada lagi satu ini cuman apa ya, Binelli TNT 250, cuman saya kurang rekomen karena dealernya nggak ada. Sebenarnya motornya bagus, cuman dealernya yang nggak ada. Di Bali ini dealernya yang nggak ada, mungkin ada satu mungkin, cuman after sale-nya saya nggak tahu, spare part-nya saya nggak tahu. Yang jelas udahlah, saya nyari aman aja. Nah yang pertama dari sisi R25 itu lebih daripada Ninja ya. Jadi saya kelompokkan lagi, saya percut lagi jadi 2 antara Ninja, ada Z250 punya Kawasaki, atau ini Yamaha MT25. Dari sisi harga susul lah ya, secondnya hampir mirip, saya berani bilang hampir mirip, karena ya saya lihat di marketplace juga nggak beda-beda jauh. Mungkin lebih murah sedikit yang MT25, ya dapat tahun yang lebih muda dengan harga yang lebih murah. Terus yang kedua, spare part otomatis jauh, karena saya sempat survei sebelumnya, si MT25 ini servisnya murah banget untuk kelas 250 ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan set 250 atau Ninja 250 ya jauh lebih murah kemana-mana ini si MT25 atau R25 spare partnya. Terus yang kedua, kalau durability menurut saya mungkin sama-sama aja ya, tergantung perawatan kita dan cara pakainya sih. Karena masing-masing produk ini antara Kawasaki dan Yamaha ini punya common problemnya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Ya banyak sih beredar yang katanya inilah masalahnya, kata ininya masalah. Cuman ya itu balik lagi, karena ada pun yang punya dari awal tahun, contoh nih ada yang punya Z250R atau Z250 atau Ninja 250 dari awal sampai akhir, sampai di sekarang pun nggak rusak sama sekali, ada. Cuman mereka regular maintenance, ganti oli, ganti rantai, ganti yang part moving lah ya. Terus kalau si R25 ada juga tuh yang awet, cuman memang
R25 punya karakteristik problem itu di kelistrikan. Contoh kayak punya saya ini kemarin, memang penyakitnya belum keluar, belum ada kode-kode error yang dibilang isunya kode 46 itu. Cuman sebelum itu terjadi saya cek dulu dan ternyata memang soketnya bermasalah. Soketnya ya di video short saya ada, saya bahas soketnya gosong. Nah untung aja sedikit tidaknya saya ngerti lah ya, saya bisa lah bongkar pasang, jadi saya ganti sendiri. Saya ganti dengan skun yang lebih bagus, dengan soket yang lebih bagus, dengan berikut dengan kabel-kabelnya saya ganti. Nah akhirnya ya syukur aman sampai sekarang. Dan saya cek berkala juga, harus selalu cek berkala di bagian soketnya, karena memang awal dari kerusakan kelistrikan itu adalah dari koneksi. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena ketika koneksi kendor akan terjadi perubahan arus dan terjadi perubahan voltase juga. Bahkan arus bisa jadi meningkat karena dia ada kemungkinan nyambung putus seperti itu. Jadi akan mengganggu kelistrikan, sangat-sangat mengganggu. Dengan arus listrik yang besar itu akan membebani soket dan kabel. Itulah yang membuat membuat kabel jadi gosong, sekun jadi gosong, soket jadi gosong, karena dia panas. Arus yang besar dengan gesekan yang lumayan sering akan menimbulkan panas. Oke, dan selanjutnya di bagian kipro memang dia luar biasa panas ya. Panasnya sampai nggak bisa dipegang. Cuman ini bukan untuk kiproknya R25 aja. Kiprok-kiprok yang lain juga sebenarnya panas. Cuman tempatnya lebih tertutup, jadi kita tidak bisa pegang setiap saat. Kalau R25 kan ada di bawah jo nih, jadi bisa dipegang kapan aja dan kita tahu panas. Nah di sisi kiproknya si video saya sebelumnya juga saya pasangkan kipas ya supaya membantu lah, meringankan. Sebenarnya mereka komponen itu sudah diciptakan untuk tahan panas sekian derajat. Contoh di dalam kipro itu kan terdapat juga rangkaian penyarah seperti diode dan kapasitor ya. Diode di sisi namanya memang diode kipro secara bahasa elektronik itu memang dirancang untuk panas. Jadi di alat-alat amplifier contohnya power ampli yang gede untuk sound lapangan itu kalau kita pegang pun penyarahnya di sisi kipro diodenya itu juga panas. Cuma sekarang kemampuannya dia untuk menahan panas seberapa, dan kemampuan balik lagi dia konektor si soket itu kuat nggak meladeni panasnya dari kiprok tersebut gitu. Jadi ya udah kita ngalah aja deh, nggak usah kita uji kekuatan mereka. Itu balik lagi ke kita, akan ngeroget kantong kan. Ya udah, antisipasinya soket kita ganti yang lebih bagus, yang bahan konduktor bagus. Jadi nggak harus tembaga, yang penting konduktornya bagus dan daya rekatnya bagus, nggak goyang sama sekali. Dan cari juga itu skun ya, terus cari juga soket yang kuat, yang kencang, yang bahannya ya udah ada nilon, ada apa. Cari yang bagus, yang benar-benar tahan panas, lebih tahan panas. Dan usahakan serabut kabelnya juga bagus. Kalau bisa memang antara kabel dan konektornya itu kita solder, jadi daya rekatnya kuat, jadi tidak ada kemungkinan dia untuk longgar seperti itu salah satunya. Nah ya untuk perawatan, contoh deh rantai itu kalau nggak salah 500-600 dapat deh untuk MT25 kalau saya lihat dari katalog, dan R25 sama. Nah kalau untuk Ninja itu sejutaan bro. Ya oke, ada pilihan lain seperti rantai aftermarket, cuman kan ya males nggak sih, males banget nggak sih beli aftermarket. Kalau saya sih emang dari awal punya motor memang jarang ya kepikiran buat beli yang aftermarket, karena memang high performance kadang-kadang kan untuk barang-barang aftermarket tuh disesuaikan lah, cuman untuk durability-nya kadang-kadang kurang, nggak bagus seperti itu. Nah itu perawatan oli. Nah dari sisi oli lagi satu, di olinya si MT25 ini 2 liter cukup bro. Tapi kalau Ninja set 250 olinya lebih, 2 liter berapa ya, 2.300 kalau nggak salah, 2,3 liter, koreksi kalau salah. Jadi beli olinya juga agak susah, harus dealer mungkin ya, dan pasti lebih mahal karena nggak bisa beli 2,3, harusnya
beli 2 liter lebih atau 3 botol, nanti sisanya ditampung kan, cuman di spare, cuman kan males banget nggak sih. Ya bukan ngejelekin, cuman ini untuk pribadi. Terus untuk konsumsi bahan bakar sih so-so ya. Kalau di MT ini saya dapat sekitar, ini mana nih trip, nah saya dapat average-nya di 27, bahkan pernah di 30 km per liter. Jadi lumayan irit saya rasain untuk kelas 250. Ini motor juga nggak harian banget saya pakai, karena 27 30 itu lumayan boros bro. Apalagi ini kan pakainya Pertamax ya lumayan terasa lah. Jadi untuk harian banget saya pakainya Matic gitu. Ya balik sih, kalau memang kantongnya bagus nggak apa-apa pakai harian. Cuman kan kita nggak bisa bilang untuk bensin aja kan pasti ada perawatan yang lain yang harus kita pikirkan. Kalau motor seperti ini kita pakai harian, itu juga harus kita pikirkan. Jadi jangan bensin doang, ada rantai, ada oli, ada ban, ada banyak bro. Jadi intinya kita punya 250 cc itu harus dipertimbangkan, harus disesuaikan dengan kemampuan kita, dan jangan sekali-sekali bandingkan perawatan 250 dengan 150, atau jangan bandingkan 2 silinder dengan 1 silinder, karena pasti akan jauh berbeda dari sisi perawatannya begitu. Jadi dibilang murah ya murah kalau dari kelas 250 cc yang lain. Kalau dibilang mahal ya mahal kalau dibandingkan dengan 150 cc atau 1 silinder. Oke, segitu aja dulu sharingnya, nanti kita lanjut ya kapan-kapan ya. Oke, thanks for watching guys, and see you on the next video. Bye bye.